warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah
وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب رحنا حجي الدين بنت حجي الخير سلام شيخنا ورب رحنا حبيب علي بن حبيب الرحمن السلام وأنصارهما وفرائهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 26, hadis yang pertama, bab yang baru, babut targhibi fi makarimil akhlaq. Halaman 26, hadisnya hadis yang ke-79, bacaannya An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Babut targhibi fi makarimil akhlaqi. Ini bab satu anjuran motivasi agar kita berbuat perilaku akhlak-akhlak yang mulia. Dalil yang pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini beliau di antara sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka ngurusin siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sering cerita hal-hal yang rahasia kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian teman tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu ngurusin juga sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemana-mana maka beliaulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang selalu siap-siap. Nabi pengen beranjak dari tempatnya, beliau yang persiapkan sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi ke majlis, beliau mengajar, beliaulah langsung yang mengambil sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini satu ketika pernah diperintahkan, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kayu arok. Kan mesti manjat ke pohon. Kemudian manjat ke pohon beliau ini. Karena beliau ini sahabat yang sangat pendek tubuhnya. Kalau sekarang dibilang katek ya, poncel. Beliau naik ke pohon arok. Kemudian sahabat-sahabat yang lain melihat, karena kecil, betisnya kan kecil, diketawain oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi ngelihat, Nabi tahu. Langsung saat itu juga maka Rasulullah SAW dia mengatakan, betis yang kecil tersebut dari sahabat aku Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nanti pada hari kiamat ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih sangat berat dari gunung Uhud. Kan luar biasa itu. Betis yang kecil nanti ditimbang di hadapan Allah lebih sangat berat daripada gunung Uhud. Kenapa demikian? Karena
karena beliau ini sahabat yang sangat banyak mengurusi hal-hal yang penting keseharian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi banyak sahabat-sahabat tuh, ada yang ngurusin kuda Nabi, ada yang ngurusin unta Nabi, ada yang ngurusin sendal Nabi, ada yang ngurusin macam-macam. Itu sahabat semua handle semua keperluan Nabi Muhammad SAW sudah dihandle, sudah dipegang oleh masing-masing sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, lazimkanlah, wajibkanlah diri kalian untuk selalu dalam keadaan benar. Yang dibilang as-sidqu adalah ma tabaqal waqi'ah, sesuai dengan kenyataannya. Jadi apa adanya udah. Jangan sampai ngibul, jangan sampai ngagul. Kan orang Jakarta bilang ngagul. Kalau udah ngomong tinggi sampai langit mentok. Padahal nggak apa-apaan. Kalau ngomong yuk kayaknya dia paling kaya sekampung. Itu namanya apa? Ngagul. Nabi larang, alaikum bisidqi, lazimilah kalian selalu benar. Artinya benar adalah ma tabaqal waqi'ah, sesuai yang dengan kenyataannya, apa adanya udah. Kemudian kenapa demikian Nabi perintahkan seperti itu? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya benar, maksudnya sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya yahdi, akan memberikan petunjuk, ada hidayah, ada taufik. Beda antara hidayah dengan apa? Dengan taufik. Taufik ini khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya definisi taufik adalah khalqu qudratit ta'ati. Allah ciptakan kemampuan taat kepada hamba Allah. Bisa baca Quran, itu taufik dari Allah. Bisa ngisi bainal isya'in, antara maghrib isya, dengan baca ratibul attas misalnya, ratibul haddad, atau ke tempat-tempat kebaikan lainnya. Ini merupakan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca selawat sampai ribuan, itu juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesombongan di hatinya. Kenapa demikian? Dia yakin betul bahwasanya setiap perbuatan baik yang dia kerjakan semua atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa duduk berlama-lama, dia baca istighfar, dia baca tasbih, dia qiyamul lail, salat sunnah duha, qabliyah, ba'diyah, pokoknya seluruh tubuhnya lahir batin untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau taufik demikian, taufik hanya khusus Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara hidayah ini untuk orang yang di luar Islam. Allah berikan hidayah, dia masuk ke dalam agama Islam. Makanya kita ada kesunahan, manakala ada orang yang belum memeluk agama Islam, ada kesunahan untuk mendoakannya. Umpama kita punya saudara, kenalan, kerabat, tetangga baik nih orang, kita punya keinginan, ya Allah, kalau jadi muslim aja ini orang ini, subhanallah, ini kebaikannya ini, kita doain dia, Allahumma hdihi, Allahumma hdihi,
ada hubungan kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh tetangga kita non muslim, kita muslim, nggak boleh diganggu, haram. Nabi sampai berikan warning kepada orang muslim, orang mukmin yang mengganggu orang non muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, orang muslim, orang mukmin yang mengganggu orang non muslim, maka dia tidak akan mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan nyium harum baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya itu? Dijaga hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan di sana ada doa kita berjalan. Kita doakan dengan kalimat tadi, Allahumma hdihi, atau kalau perempuan Allahumma hdiha. Itu demikian. Itu perbedaan antara taufik dengan apa? Dengan hidayah. Jadi ada bedanya. Taufik khusus untuk orang yang beriman kepada Allah, hidayah untuk orang yang di luar non muslim. Kemudian Allah berikan hidayah, maka dia disebut dengan orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ini kata Rasulullah SAW, maka sungguhnya as-sidqu, sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, sesuai yang dengan kenyataan, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Apa yang disebut dengan al-hidayah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang disebut dengan hidayah adalah ad-dalalatul musilatu ilal majlubi, petunjuk yang menyampaikan kepada sesuatu yang dituntut, yang dicari. Yang dicari apa? Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah, semua ciptaan Allah, karena pada waktu di masa sebelum lahir ke permukaan dunia ada kesaksian semuanya. Waktu Allah tanya, alastu bi rabbikum, maka semua menjawab, qalu bala syahidna. Semua hamba Allah demikian, mau yang muslim, non muslim, yang beriman kepada Allah, yang belum beriman kepada Allah. Waktu Allah tanya, masih dalam alam ruh, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua menjawab, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi engkau Tuhan kami semua. Jadi ini menunjukkan bahwasanya fitrahnya makhluk Allah, fitrahnya hamba Allah sebenarnya sudah mengakui Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak orang-orang di luar muslim, non muslim, dengan sebab berbagai macam sebabnya. Ada yang dengan sebab A, dengan sebab B, dengan sebab C, macam-macam, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Allah yang katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu luar biasa. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad yang dulu sedikit jumlahnya, nggak banyak sahabat Nabi. Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Udah bertambah banyak. Kenapa demikian? Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian dikarenakan setiap manusia sebenarnya fitrahnya sudah ada pengakuan di hati mereka semua Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak. Orang Arab gunung yang sangar, yang luar biasa benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat sebuah adab, sebuah biawak. Lagi Nabi dakwah kepada para sahabatnya, datang di bawah biawaknya sambil mengatakan pada Nabi Muhammad SAW dengan nada keras, ya Muhammad, anta akdzabu min nisa'id dawati lahya. Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau lebih sangat berdusta ketimbang wanita-wanita yang pandai bersilat lidah. Dengar demikian,
Sahabat-sahabat Nabi marah gak? Marah semuanya. Lalu Sayyidina Umar langsung bangun, keluarin pedangnya sambil mengatakan, da'ni aqtuluhu ya Rasulullah, biarkan aku membunuh orang Arab yang tak tahu siapa engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah habisin aja. Kalau kayak gitu tuh, udah beri ya, udah. Nabi nggak demikian. Nabi nggak nyuruh perintah bunuh. Apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar? Ya Umar, ama alim takadal halimu ayyakuna rasulah. Wahai sahabatku Sayyidina Umar, apakah kau tahu bahwa pangkat seorang yang sangat sabar hampir sama dengan pangkat seorang Rasul? Subhanallah. Ini antum perlu cermati ini kalimat. Orang yang sangat sabar itu pangkatnya hampir sama dengan siapa? Seorang Rasul, hampir sama. Antum kalau bisa begitu, ya Allah, bisa hujan gede deh tuh. Demikian tuh. Dengar sahabat Nabi dengar demikian, Sayyidina Umar kan luar biasa. Nabi bilang asyaddukum fid din Umar. Orang yang paling tegas pada masalah agama adalah Sayyidina Umar. Siapa aja udah urusan agama nomor satu. Kalau sembahyangnya yang fardu, beliau jadi imam. Istau wa'tadilu, lurusin, rapatin. Itu kalau ada yang merapat langsung pakai cambuk Sayyidina Umar, dipecut langsung. Oh subhanallah, sekarang begitu bubar sholat, bubar masjid. Imamnya bawa pecut, bubar udah. Kadang jamaah. Sayyidina Umar luar biasa. Perkara rapat dan sab itu harus benar-benar jangan sampai ada celahnya, itu luar biasa. Baru itu doang, apalagi yang lainnya. Subhanallah. Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang paling sangat tegas pada masalah agama. Ini beliau pas dengar Nabi ngomong demikian langsung reda amarah beliau. Orang Arab gunung ini bukan pergi, malah Nabi apa? Lebih mendekati Nabi Muhammad SAW. Dikeluarin biawaknya sambil mengatakan Wallata wal Uzza wal Manata. Demi Tuhan Lata. Lata diambil dari kalimat Allah. Wallata wal Uzza. Uzza diambil dari kalimat Al-Mannan Al-Aziz. Wal Manata. Al-Manata diambil dari kalimat Al-Mannan. Tiga Tuhan yang paling gede punya musyrikin. Pertama Tuhan Lata, yang kedua Tuhan Uzza, yang ketiga Tuhan Manata. Dia bilang, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, demi Tuhan Manata, la uminu bika, saya tidak beriman kepada engkau. Tetapi wahai Nabi Muhammad, walau amana bika hadad darbu amantu bika. Kalau biawak yang saya bawa ini beriman kepada engkau, saya akan beriman kepada engkau. Nabi panggil biawak, Nabi panggil dengan panggilan yang penuh kelembutan. Ya Allah, wahai seekor biawak. Apa yang terjadi? Fatakallama bilisanin arabiyyin fasihin mubin yafhamuhul qaumu jami'an wa fi riwayatin yasma'uhul qaumu jami'an. Ini biawak pas Nabi panggil langsung ngomong pakai bahasa Arab. Kita kabur begitu, kalah gitu. Bahasa Arab bisa pingsan gitu. Ada biawak bisa ngomong bahasa Arab. Kalau ngomong dong masih mending pakai bahasa Arab. Nabi panggil ya Rabbu, langsung ngomong tuh biawak. Dia bicara labbaik wassa'daik ya Rasul Rabbil Alamin. Kaget tuh orang Arab gunung ngelihat biawak bisa apa? Bisa ngomong. Aku datang dari panggilan wahai Tuhan, utus tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung tanya, ila man ta'bud, kepada siapa engkau menyembah? Dia menjawab, a'budullah alladzi fis sama'i arsyuhu. Aku menyembah Allah yang arasnya di langit, yang sultannya di permukaan bumi, yang nikmatnya di surga, yang ada di neraka. Berarti ini biawak sudah beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi tanya lagi, wa anaman, saya ini siapa?
Dia makin langsung jawab, anta rasul rabbil alamin wa khatamul anbiya'i wal mursalin qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala, engkau penutup nabi dan rasul. Sungguh beruntung orang yang beriman kepada engkau, dan sungguh merugi orang yang mendustakan engkau. Berarti ini dia sudah beriman kepada siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung spontan orang Arab gunung yang tadinya kasar, yang tadinya membenci dakwah Nabi, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad dan di hadapan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tuh hidayah tuh. Hidayah adalah tadi apa? Petunjuk yang menyampaikan kepada sesuatu yang dicari. Yang dicari apa? Allah, Tuhannya. Memang semua makhluk milik Allah. Mau dia orang Islam, mau dia Muslim, mau non Muslim, dia hamba Allah, dia makhluk Allah. Makanya mudah, sangat mudah. Dengan sebab yang sangat mudah Allah berikan, langsung ucapin 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis demikian. Jadi kalau kita berpidato menyebutkan, ya, kita berdoa Allah kalau memberikan hidayah taufik, itu kurang tepat. Ya, taufik. Sebab kita bukan. Ya, kita bukan. Dahului dengan kata hidayah. Iya. Kita udah dapat. Iya, kita berdoa agar Allah berikan kita kekuatan untuk taat kepada Allah. Demikian, lahir batin. Jadi kalau hidayah untuk orang non muslim, kita doakan mereka semua, Allah mahdihi atau Allah mahdihim. Lihat lagi pada ngumpul non muslim, doakan Allah mahdihim, Allah mahdihim, Allah mahdihim. Gitu cara Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Walid Al-Habib Rahman Segar dulu waktu ada orang tetangga di luar non muslim, itu waktu ada murid tetangga bilang, itu bagaimana si fulan yang non muslim, langsung doakan dia untuk Allahumma hdihi, Allahumma hdihi, Allahumma hdihi. Jadi tidak ada apa? Tidak ada sama sekali. Pokoknya dakwahnya sesuai dengan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi ada kesunahan kita untuk mendoakan orang di luar muslim agar Allah berikan hidayah, mendapatkan hidayah, akhirnya meluk agama Islam. Itu perbedaan antara hidayah dengan taufik. Jadi hidayah adalah ad-dalalatul musilatu lil matlub, petunjuk yang menyampaikan kepada sesuatu yang dituntut atau dicari. Yang dicari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.